Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk energi percintaanmu di bulan September. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat karena ini secara general ya, jadi belum tentu resonate untuk kamu semua dan juga energi bisa kebolak-balik ya. True love, wow, di sini ada cinta sejati. Seseorang yang sedang dealing dengan kamu atau kamu pikirkan ini adalah cinta sejatimu. Codependency, ada addiction dan kemelekatan. Children, anak. It is safe for you to love, aman bagimu untuk mencintai. Bentar ya, aku rasa di sini ada jarak antara kamu dengan dia ya, berpisah. Tapi perpisahan ini bisa kalian LDRan, tapi bisa juga kalian putus, sesuaikan aja di sini. Coba aku lihat ini, karena juga ada open your heart di sini ya. Oke, kita ambil aja nih King of Swords. Oh ya, yeah. Seven of Wands, Ace of Wands, dan juga Justice. Oke. Di bottomnya di sini ada Ten of Cups. Oke, di sini kita punya True Love, Codependency, Children, Page of Swords, King of Swords, Seven of Wands, Ace of Wands, dan Justice. Di bottomnya kita punya Ten of Cups. Wah, aman bagi kamu untuk mencintai ya. Untuk oracle-nya, di sini kamu bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, dan juga Gemini, Libra, Aquarius. Ada Libra yang paling kenceng. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya ya. Zodiak gak jadi patokan. Oke, ada true love di sini. Ada yang aku ngerasa mungkin hubungan ini sudah bentar ya, sudah ada pernikahan maybe untuk beberapa orang, gak semua ya. Mungkin hubungan kamu dengan dia sudah ada pernikahan, tapi ada problem di sini antara kamu dengan dia gitu. Ada problem. Jadi problemnya ini ya mungkin ketika kalian bertengkar, kalian berpisah gitu aja. Tapi kayak masih belum ada perceraian gitu loh. Ada yang aku lihat mungkin seperti itu di sini, nggak semua ya, beberapa aja. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Gitu. Namun ada beberapa orang yang sudah bercerai di sini. Sudah bercerai dengan adanya Justice ini. Tapi aku ngerasa kayak ada niatan ya pasangan kamu ini untuk kembali sama kamu gitu ya. Ada yang karena di sini dengan adanya children, mungkin kalian ada anak di sini, sudah punya anak kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kalian ini sudah ada anak gitu ya, inilah yang kayaknya memang mungkin menjadi salah satu alasan ya pasangan kamu ingin memulai dari awal seperti itu. Karena selain itu juga ada true love ya, yang dimana walaupun pasangan kamu dengan dia ini sudah berpisah gitu ya, terlepas ini masih hubungan menggantung ataupun memang udah selesai, itu kayak rasanya tuh kayak masih ada kemelekatan gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Dan juga selain itu ada children yang dimana
kalau belum ada anak ya antara kamu dengan dia, ini kayak orang yang ingin memulai lagi dari awal, dan untuk sebelumnya itu mungkin ada problem berkaitan inner child gitu ya, yang kalian tuh sebelumnya mungkin belum cukup dewasa kayak gitu, dan setelah kalian berpisah ini baru kalian ada pendewasaan diri gitu. Karena biasanya ada proses ya dari perpisahan kalian ini yang mendewasakan gitu loh ya. Jadi kayak hubungan kamu dengan dia ini untuk kalian ini saling belajar bertumbuh dewasa gitu ya. Dan ada hal-hal lain di situ yang kamu pelajari. Contohnya nih, kamu dari situ memahami bahwa seseorang ini ternyata cinta sejatimu ya. Udah putus, udah berpisah, tapi kayak masih belum bisa move on gitu ya, kayak nggak bisa gitu loh untuk benar-benar melepaskan seperti itu. Nah dari situlah kamu tuh kayak sadar, oh ternyata dia ya orang yang aku inginkan, oh ternyata dia orang yang aku maukan gitu. Makanya di sini kayak orang ini kayak kembali gitu loh, seperti itu ya. Dan Page of Swords, nah ini kayak situasinya bingung gitu loh ya. Untuk sebelumnya dia kayak bingung, orang yang lagi maju mundur ke arah kamu. King of Swords ini kayak orang yang stres gitu ya, masih ada gengsi, masih ada ego gitu ya. Makanya untuk maju ke kamu bingung untuk membuka komunikasi ataupun untuk datang kayak gitu. Seven of Wands ini bicara tentang yang dia ini kayak ngerasa terpojok gitu loh. Mungkin untuk beberapa di antara kamu, kayak kamu ini juga ngebatasin diri dari dia ya. Seperti yang bilang tadi, kalian ini jaga jarak, menjauh ya. Udah beberapa mungkin ngeblok dia, seolah-olah menolak dia. Nah seperti itu. Makanya di sini kayak dia tuh ngerasa kayak gimana kalau misalkan dia bicara, takutnya kamu nolak kayak gitu. Dan juga ada softwan ini tentang dianya ingin mengambil sebuah tindakan ya, untuk kembali sama kamu, membuka komunikasi, memulai dari awal. Justice ini memberikan sebuah keadilan gitu, keadilan yang ya kayak minta maaf gitu ya, kembali gitu. Dan kalau misalkan ini tentang hubungan yang sudah ada pernikahan ya, kayak rujuk gitu loh istilahnya, seperti itu ya. Bukan bener-bener mengakhiri ya, tapi kayak aku lihatnya justru di sini kayak rujuk kembali seperti itu loh, ingin mengawali lagi, memulai lagi seperti itu, bukan menyelesaikan hubungan. Di sini kalau aku lihat sih justru kembali ya gitu. Karena di sini juga ada it is safe ya, kayak memberi aman, rasa aman gitu loh. Ten of Cup, kembali lagi bersama, bahagia gitu, memberikan sebuah keluarga yang nyaman, yang harmoni kayak gitu loh, seperti itu. Dan di sini kayak meminta kamu tuh untuk membuka diri, membuka hati, memaafkan. Di sini ada true love ya, dan Ten of Cups di sini ya. Jadi kayak hubungan yang bahagia, yang harmoni seperti itu. Dia ingin ada momen-momen yang seperti ini lagi gitu loh. Ya mungkin dulu kalian juga pernah mengalami bahwa kalian pernah bahagia bersama sebelum kalian punya problem seperti itu. Dan disitulah dia kayak orang yang paling dekat dengan dia itu adalah kamu gitu loh. Sebenarnya dia nggak ingin kehilangan kamu. Ya kalau misalkan kalian belum ada anak, mungkin ini problem kalian ada di masalah ini ya, inner child gitu. Kalian mungkin dulunya tidak cukup dewasa seperti itu. Orang ini masih mantau kamu ya, masih sering stalking kamu, cari tahu kabarnya kamu gitu ya. Tapi untuk membuka komunikasi, ngubungin kamu tuh kayak ragu gitu loh di sini. Sebelumnya memang dia gengsi, dia ego gitu loh, egonya tinggi, gengsinya tinggi. King of Swords ini orang yang mementingkan, orangnya logika banget ya, pakai logika logis gitu loh. Biasanya orang terlalu logik gitu, egonya bermain gitu loh ya, seperti itu. Jadi ketika kamu membatasi diri, ngejauh dari dia, kayak seolah-olah menolak dia, itu dia juga kayaknya oke, ya udah gitu loh, kamu mau seperti itu ya udah gitu loh, istilahnya seperti itu. Jadi dia ini kayak nggak mencoba untuk bujuk kamu gitu ya, atau merayu kamu gitu. Bahkan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kalian udah selesai hubungannya dengan orang ini gitu ya, kayak udah di cut off gitu, udah putus gitu, atau sudah bercerai gitu. Tapi dia akan kembali di sini untuk rujuk, aku lihatnya seperti itu di sini ya.
gitu, karena ada true love gitu. Ternyata dia baru sadar gitu, kamu adalah cinta sejatinya dia. Kamu juga merasakan hal sama di sini, karena biasanya cinta sejati itu bukan satu orang yang merasakan ya, tapi keduanya gitu, dua-duanya. Apalagi ada codependency, addiction. Kalian ini sebenarnya nggak bisa jauh satu sama lain gitu. Tapi karena ada gengsi, ada ego gitu ya, ya udah gitu, ya udah selesai. Kamu mau cari yang lain, dia carilah gitu. Aku pun juga cari yang lain, nah istilahnya kayak gitu. Cari yang lebih, yang begini-begini. Nah itu kan ego biasanya bermain ini seperti itu gitu. Dia tidak tidak ini ya, tidak melihat masalah itu bagaimana caranya menyelesaikan, enggak gitu loh. Tapi kadang-kadang kayak namanya gengsi ya atau ego itu kadang-kadang dia terlalu menyombongkan diri gitu loh, seperti itu, tidak melihat, memahami betul-betul dirinya, perasaannya ke pasangan gimana, seperti itu. Bahkan tidak melihat problemnya di sini, masalahnya di mana, cara nyelesainnya di mana gitu, tapi lebih kayak seolah fighting seolah-olah kalian ini cari menangnya gitu loh. Gimana caranya aku biar bisa ngalahin kamu gitu, biar bisa menang menang kayak gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak lebih ngedepankan ego, siapa menang siapa kalah gitu loh, bukan kayak gimana cara menyelesaikan masalah, saling menunduk, minta maaf, introspeksi, nggak gitu loh ya. Sebelumnya tuh seperti itu, karena juga kalian mungkin masih childish juga gitu ya, kekanak-kanakan, belum dewasa, ada children di situ, page of sword di sini gitu ya. Dan masih masih dengerin omongan orang sana sini gitu ya, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, seperti itu. Biasanya kan kalau masih kekanak-kanakan kan kayak gitu ya dengerin omongan orang, nanti orang ngejat gini-gini gimana gitu, seperti itu. Kemudian juga itu ya, gengsi, ego tinggi gitu, tidak mau mengalah, misalkan ingin menang, nah gitu. Makanya hubungan kamu saat ini seperti itu gitu. Namun aku rasa orang ini akan berjuang kembali, pengen berjuang kembali atau kembali sama kamu. Justice memberikan sebuah keadilan, ataupun di sini tentang kejelasan di dalam hubungan ya, atau kayak keputusan akhir juga bisa gitu ya. Kalau memang ini benar-benar keputusan akhir, dia akan kembali sama kamu. SO1 ini biasanya justice kembali ya, kayak rujuk gitu loh. Karena di sini kamu punya true love di sini. Bottomnya juga 10 of cup gitu, kayak hubungan yang kembali harmoni, bahagia. Kalau kalian belum ada pernikahan ya, ini kayak mungkin sebuah pernikahan di sini. 10 of cup, impian kamu, keinginan kamu, harapan kamu, seperti itu untuk masa depan bersama dia gitu. Memberikan kamu rasa aman di sini, nyaman buat kamu gitu ya. Dan dia berharap kamu itu mau membuka hati untuk dia lagi, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiaknya aku sebutkan, kalau belum aku sebutkan ya sorry. Tapi kalau udah aku sebutkan nggak apa-apa ya, 2 kali di sini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, tapi nggak jadi patokan. Oke? Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.